Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras bagi perempuan yang minta cerai kepada laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Andai engkau minta cerai dari dia, apa jamin dapat laki-laki yang lebih baik daripada dia? Apalagi laki-laki zaman sekarang, dia sholat, dia puasa, dia rajin berzikir, dia sholat ke masjid, ikut pengajian, orangnya baik. Apa yakin kamu akan dapat macam dia? Mau cari siapa lagi? Mau cari primus? Udah nikah? Nggak mengharapkan saya udah nikah. Nih, maka bersihkan hati, jangan-jangan kamu kena santet, ruqyah, baca doa sebelum tidur malam, qul huwallah, al-fatihah 1 kali, pangkal al-baqarah 5 ayat, surat ayat kursi, ujung al-baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu binnas sekali. Baca, tiupkan ke air, diminum. Baca, tiupkan ke tangan, usap ke wajah. Nah, ini minta kepada Allah. Boleh jadi, mana tahu ada santet, ada sihir, guna-guna dan lain sebagainya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Hadi, ya Bashir. Buta huruf itu bukan nggak bisa ngitung. Ini orang nggak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai sekian. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani. Tapi ini mukjizat, dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan Ustadz, Allah. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina, dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca, rasulan minhum, seorang rasul minhum, dari jenis mereka. Dia tak bisa tulis, tak bisa baca, tapi bukan kehinaan bagi dia, bukan naqs, bukan ajiz, tapi justru kesempurnaan, mukjizat yang luar biasa. Banyak orang tak bisa baca tapi bisa hafal Quran. Imam Syafi'i belum bisa baca tapi hafal Quran, karena Al-Quran bukan tulisan. Al-Quran bukan tulisan yang turun dari langit lalu dibaca. Nah, Al-Quran itu suara Jibril didengar oleh Nabi, suara Nabi didengar sahabat, suara sahabat didengar tabi'in, suara tabi'in didengar tabi'in, sampai ke guru kita. Makanya banyak di antara kita yang belum bisa baca tapi bisa hafal ayat. Anak umur 5 tahun, anak umur 3 tahun, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la. Dia belum bisa baca, tapi dia sudah bisa hafal. Ketika dia bisa baca, dia bingung. Loh, ini tulisannya alama, kenapa dibaca Alif Lam Mim? Alif Lam Mim, mana ada ya sama mim di situ? Kalau dibaca alama. Karena Quran bukan tulisan, Quran itu suara yang turun lalu kemudian ditulis oleh sahabat. Jadi jangan katakan ini mukjizat. Nama bukunya Mabahith fi Ulumil Quran, ditulis oleh Syekh Dr. Qasabi Zalat, guru kami dulu mengajar di Al-Azhar dalam bidang apakah Nabi itu buta huruf? Ya, mukjizat. Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'lamana. Memindahkan masjid dari tempat yang kurang baik kepada yang lebih baik boleh. Mana dalilnya? Sayyidina Umar memindahkan masjid Kufah, dialihkan ke tempat yang lebih baik. Itulah dalilnya boleh memindahkan masjid, dengan syarat dari tempat yang baik kepada lebih baik. Adapun dijual tanah masjid, dilarikan ke tempat yang sunyi, tak ada orang salat, oh ini zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah.
lalu kemudian masjid ini dialihkan, ini dijadikan sebagai ruangan belajar, ruangan sekolah. Kalaupun nikah, nikahnya syar'i. Nikah syar'i itu bagaimana? A'linu hadzal nikah, jangan nikah diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan duf, gendang. Lagu religi. Oke, ini bekas masjid, dibuat acara pernikahan, lagunya keong racun kucing garong. Lagu religi, musik religi yang kira-kira ketika didengar membangkitkan semangat dia. Lagu Bila Israel, tapi jangan dinyanyikan untuk menikah, nangislah pengantinnya. Bila Israel datang memanggil. Allahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan atau yang mewakilkan akadnya. Wa katibahu, katib penulisnya. Wa syahidaihi, dua saksinya. Yang mau akad panggilnya dua saksi. Sini bro, ikut jadi saksi ya. Kulluhum sawa, semuanya sama saja. Oleh sebab itu carilah rezeki yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Barokahnya nggak ada. Duit hantu dimakan setan. Sudah banyak contoh kasus kaya raya, banyak akhirnya hilang. Padahal kita minta sama Allah wa barakatan fir rizqi, minta barokah dalam rezeki. Terus marawisnya lagu apa? Haleluya, haleluya. Gimana marawis? Tasyakur syakara, lain syakartum. Bersyukurnya kemana? Kepada Allah. Dia syukur kemana? Ya nggak bisa. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Adakah kemungkaran yang lebih mungkar mengatakan Allah beristri dan beranak? Qamar mungkar, zina mungkar, tapi ada yang lebih mungkar lagi apa? Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa, mengatakan Allah tiga dalam satu, satu dalam tiga. Mestinya kamu nunjukkan dia, ini kamu ini salah, bukan membenarkan dia. Kalau ada orang nyasar, kamu harus kasih tahu, bapak nyasar. Kalau nggak sanggup, diam aja, silakanlah kau nyasar. Bukan malah dinyanyikan, kamu nyasar, kamu nyasar, kamu nyasar, nyasar kamu. Nggak benar kamu. Mazhab Syafi'i batal. Oh, suami istri kan mahram. Mahramnya mahram karena nikah, bukan mahram karena syahwat. Kenapa dengan ibu dengan adik nggak batal? Kamu bersahwat dengan ibu kamu. Saya nggak bersahwat nengok istri saya, Pak Ustadz. Nengok istri orang baru saya bersahwat. Bedakan mahram karena musyawarah, karena nikah, dengan mahram karena nasab. Dengan adik perempuan, dengan kakak perempuan, dengan ibu, dengan bibi, adik ibu, kakak ibu, itu mahramnya mahram muabbad sampai mati. Dengan istri ini kan karena nikah. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i batal. Kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah mau berangkat kerja, dia salaman sama istrinya? Dalam hal ini Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Maliki. Kalau bersahwat batal, nggak bersahwat nggak batal. Dan cara wudhunya Muhammadiyah pakai cara Maliki, yang airnya bukan seperti cara Syafi'i. Cara Syafi'i yang dipakai NU, Perti, Al-Wasliyah, ambil air. Nah,
habis itu ambil air lagi untuk telinga. Nah itu kalau Maliki enggak, itu yang dipakai Muhammadiyah. Semua rambutnya basah satu kali nyambung ke telinga. Basah. Satu kali. Cara wuduknya cara wuduk Maliki, batalnya juga cara batal Maliki. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i, tapi saya enggak menyalahkan kawan saya yang pakai mazhab Maliki. Hukum nahan kentutnya itu makruh, sholatnya sah. Hukum nahannya itu makruh, sholatnya tetap sah. Tapi kalau antum sopnya di belakang, ya lepaskan aja. Daripada antum tahan sampai 4 rakaat loh. Orang salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah. Ente enggak? Alhamdulillah. Islam nggak membahas masalah kepemimpinan. Siapa bilang dalam Islam ada namanya fikih sholat, zakat, puasa, fikih ibadah. Ada namanya masalah gadai menggadai, pinjam meminjam, jual beli, fikih muamalah. Ada masalah tolak rujuk hulu, fikih munakahah. Ada masalah ngangkat pemimpin, jatuhkan pemimpin, namanya fikih siasah. Kalau Syekh Qardawi menyebutnya min fiqhid daulah. Kalau Ibnu Taimiyah menyebutnya as-siyasah asy-syar'iyyah. Kalau yang paling tua ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul aslinya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum mengangkat pemimpin. Syaratnya 2. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Amanah, adil. Kalau dia amanah, dia adil, baru masuk ayat berikutnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa atiu cuma 2? Atiullah, atiu rasul, atiu ketiga enggak ada. Apa maknanya? Kamu taat pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Begitu kaitannya. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Setelah 20 tahun nggak ketemu, begitu ketemuan, dulu aku pernah naksir sama kamu loh. Masa sih? Dulu kita kan nggak berani ya. Iya, nomor berapa? Suami nggak ikut, istri jalan sendiri. Kalau mau reuni juga, suami ikut, istri ikut, ngomongnya harus bareng sama. Jangan sampai, ingat, setan tidak pernah mengajak ayo berzina, enggak. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Dari mana langkah setan? Nazratun, pandangan. Setelah nazratun, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, hai. Setelah salam, fakalamun. Sudah berapa anaknya? Suaminya kok enggak ikut. Setelah salam, fakalam. Setelah itu, famau'idun, janjian. Ini enggak enaknya orang ramai. Besok kira-kira bisa makan siang enggak? No free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Bisa lihat foto suami kamu? Enggak ada di FB, Mas. Lihat, masih gantengan aku ya. Terjadilah apa yang terjadi. Famau'idun faliqa'un, perjanjian dan pertemuan. Ingat, dulu ada kenakalan remaja, sekarang kenakalan orang tua. Buat grup di WA, tukar menukar cerita, lebih asik ngobrol dengan suami orang. Akhirnya tepok jidat, gak ada angin, gak ada hujan. Aduh,
Astagfirullah. Kenapa mas? Ingat mantan. Satu, kau pahami bahwa istrimu itu dipertemukan Allah dengan engkau. Kau katakan nanti kepada dia, Adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku, Allah sudah mempertemukan kita. Apa jawab istrinya? So sweet mas. Yang kedua, kalian adalah makhluk yang berbeda. Yang satu dari planet Mars, yang satu dari planet Venus. Sama-sama mau makan telur ayam, tetap beda. Yang satu mau mata sapi, yang satu mau telur dadar. Maka kalian diikat oleh dua. Apa yang mengikat? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau ada salat malam ini yang datang pasangan-pasangan umur 70, 60, apa yang membuat mereka masih bergandengan tangan? Rahmah. Mawaddahnya sudah tidak ada. Apa itu mawaddah? Physically, rambutnya, matanya, kulitnya, fisik. Tapi rahmah menutupi kekurangan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia kaya. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia cantik. Tapi setelah menikah yang kau lihat hanya kekurangannya. Kurang tinggi, kurang putih, kurang kaya, kurang mancung, kurang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka jadi pakaian bagimu dan kau jadi pakaian mereka. Tutupi aib, cacat, kekurangan. Kenapa Ustadz Somad malam ini pede ceramah? Karena ada pakaian. Pakaiannya luar biasa, ittihad Islamic Center. Pakai sorban, pakai peci, maka pakaian. Jadilah kau pakaian. 4. Litaskunu ilaiha. Dia menenangkan hatimu, engkau menenangkan hatinya. Ingat bagaimana seorang sahabat ketika anaknya mati, meninggal dunia, dia datang pulang ke rumah, Ummu Salamah memasakkan. Setelah itu dia berikan kepada suaminya. Setelah Abu Salamah kenyang makan, barulah Ummu Salamah cerita, Mas, ada yang mau ku sampaikan. Apa ceritanya Adinda? Anak kita mati. Biarkan dia makan, dia tenang. Ini belum apa-apa. Mas, kenapa mati lampu? Gimana dia mau tenang? Litaskunu ilaiha. Yang keempat, dia menjadi tanggung jawabmu dunia akhirat. Dulu kau sendiri saja usolli sunnatat tahajud, tapi sekarang kau sudah ada gerbong satu di belakang. Siapa dia? Istrimu. Maka nanti malam, hari ini akad nikah, nanti malam usolli sunnatat tahajud rak'ataini imaman. Makmumnya siapa? Istrimu. Kau ambil air, kau bangunkan dia untuk tahajud. Bangun. Ini kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi bagi yang baru nikah kemarin, oh, wake up my honey, wake up my darling. Wah, dia bontang gelar sajadah di depan. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Allahu Akbar. Sampai salam nggak bunyi. Loh, Kanda, kenapa engkau tidak bersuara? Ada apa gerangan? Adinda, bersyukurlah pada Allah, kebetulan kau dapat imam silent. Ya Allah, aku bersyukur kau sudah kirim seorang imam bagiku. Masalah dia bunyi nggak masalah. Terlama-lama bunyi juga. Yang kelima, dia menenangkan hatimu. Yang kelima, hasil dari pernikahan kalian yang berwudu, yang soleh, lahirlah anak-anak waladun salihun yang mendoakan sampai mati. Jadilah kau pemimpin rumah tangga. Nanti setelah menikah, ajak istrimu pengajian. Betapa indahnya kalau istri hobi ngaji, suami ngaji. Tapi kalau suami mau ngaji, istri mau karaoke. Oh, Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi mereka yang matre. Nah, kan nih, baru aja disebutlah muncul. Dek, ayo ngaji yuk. Enggak mau. Aku mau lu punya suami macam kamu, Mas.
pakai koko, pakai sarung, jadul. Ini matre. Gimana mengatasi istri yang matre sering-sering bawa ziarah kubur? Kalau perlu 3 kali sehari, pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Ingat mati, ingat mati. Nada dering panggil dia itu jangan sholatullah, salamullah, jangan lagi, jangan lagu sholawat lagi apa? Dia ingat mati aja. Bagaimana cara mengatasi mertua yang matre? Oh, patut anaknya matre, mertuanya matre. Pak, Bapak, besok kita buat arisan keluarga ya Pak. Kita ada pengajian ya. Ya. Siapa ustadznya? Kita undang Ustadz dari Sulaiman. Judulnya apa? Orang kaya mati. Ceritakan. Jangan kamu yang menasehati mertuamu. Jangan pulang dari sini, bapak mertua, ibu mertua duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Enggak masuk. Lidahnya lidah orang lain, tapi pesannya lewat mulut kamu. Ustadz Dery, ya, bisa datang ke tempat kami hari Ahad nanti. Kita buat tablik akbar pengajian, bukan cuma keluarga, ramai lingkungan. Oke, judulnya mati. Oke, insyaallah kita bahas mati. Insyaallah setelah buat pengajian nanti dibantu dengan doa tahajud malam, orang mertua antum berhenti matre dan dia akan manggil antum sini. Rumah-rumah kos yang sana ambil untuk kamu. Tak ada guna. Kenapa begitu Pak? Aku sedang dililit utang sekarang. خير ما ركب النجائي حدا